Semua berawal dari Jalan Pandawa, jaraknya belasan kilometer dari pusat kota. Jalan itu tidak terlalu lebar. Pepohonan agak rimbun tumbuh di kedua sisi jalan. Ya, seperti kawasan pemukiman yang banyak dijumpai di daerah perkotaan. Jarang ada kendaraan yang melintas, cenderung sepi. Memang benar, Bu. Bahkan saat siang hari ketika jam kerja, kadang-kadang malah nggak ada kendaraan yang berseliweran di situ loh, Bu. Rumah-rumah berukuran cukup besar, berderet di sepanjang sisi jalan. Dan semua dipasang pintu pagar kayu yang tak begitu tinggi, Mas Sulung. Apa itu termasuk rumah Sindu? Dinding rumahnya bercat dominan biru sepertinya. Kalau itu, Bu, memang warna kesukaan Sindu sejak kecil. Di depan rumah Sindu, Bapak, di seberang jalan tumbuh pohon mangga yang agak tinggi. Tapi Mas Sulung, di sana ada beberapa tanaman hias yang kurang terawat kayaknya. Benar, Bungsu. Daun-daunnya mengering, terlihat kusam, seperti memang dibiarkan begitu saja. Di rumah itulah Sindu tinggal bersama istrinya Ratna Saraswati dan 5 anak mereka yang masih belia. 4 di antaranya perempuan, Anissa, Maryam, Alida, dan Hanum. Yang bungsu laki-laki bernama Amir. Namun semenjak menjadi santri di Tejamaya, yaitu daerah asri dan sejuk di Astina, Anissa, anak bungsu Sindu itu jarang tinggal di rumah. Ya, paling Anissa pulang ke rumah pada akhir pekan Bapak. Mayoritas kepala rumah tangga di kompleks itu memang karyawan, Mas Sulung. Benar, Bungsu. Setiap hari rata-rata mereka berangkat pagi dan pulangnya petang. Namun, Bu, tidak sedikit juga warga lansia yang tinggal di daerah agak panas itu. Dan merekalah yang biasanya setiap pagi berjalan mengelilingi kompleks, Bapak. Itu kan salah satu upaya agar mereka tetap sehat, Mas Sulung. Pagi itu Gedung Lakon bak menyapa Sindu ketika dia melewati pos pemeriksaan di pinggir jalan. Dan plakat lakon berukuran 1 meter menempel di dinding luar sisi depan, sebelah kanan dan kiri lobi, seperti melirik Sindu. Dengar, Bungsu, kicau burung bernyanyi mengiringi plakat itu bak mengucap selamat pagi kepada Sindu. Nah, dan yang istimewa, Bu, Sulung dan kamu bungsu, huruf LA, la, dan ON, on, di plakat itu berwarna hitam. Sedangkan huruf K di tengah-tengahnya itu berwarna merah. Begini, Bapak. Menurut Sulung, warna hitam itu melambangkan hukum yang gelap dan tidak bisa diintervensi, Bapak. Nah, kalau sedangkan huruf K yang di tengah berwarna merah bermakna keberanian. Apa begitu, Mas Sulung? Wah, kedua anak ibu ini memang istimewa dan sangat cerdas ya. Siapa dulu dong bapaknya? Juga ibunya. Jadi kalau digabung kira-kira berarti keberanian di tengah gelapnya penegakan hukum, gitu ya? Tuh kan, Bapak jauh lebih cerdas dan bijaksana dibanding kami. Iya, Mas Sulung. Yang disampaikan Bapak tadi merupakan filosofi yang layak untuk dicontoh. Wah, sastrawan kita yang satu ini mulai bicara filosofi. Kali ini Bapak nggak mau deh menyombongkan diri lagi dengan berkata siapa dulu dong bapaknya. Gitu. Kenapa, Bapak? Pasti Bapak khawatir kalau kita bully ya, Mas Sulung ya. Ya,
Bisa saja sastrawan kita ini. Nah, dan ditambah lagi loh Bu, bukan sekedar sastrawan gelarnya, dia juga filsuf. Nah, bungsu kena bully bapak. Gedung itu memiliki 16 lantai, dijaga super ketat selama 24 jam non-stop setiap hari kerja. Petugas keamanan dengan cermat mengawasi dan memeriksa satu persatu orang yang masuk ke lobi gedung. Tidak hanya dijaga petugas keamanan loh, akses masuk utama juga sulit. Dipasang pintu pendeteksi logam sepertinya. Apalagi di pintu masuk ke ruang wartawan, bungsu. Total ada 6 titik pintu masuk yang dipasangi alat pendeteksi logam. Selain itu Bu, kamera pengawas juga selalu memonitor setiap aktivitas. Betul. Jadi hal sekecil apapun pasti terekam, Bapak. Ya Mas Ulung, sedangkan ruang pengaduan masyarakat setiap hari melayani ribuan surat masuk yang berisi masalah-masalah korupsi. Lakon menerapkan sistem area agar tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam gedung itu. Ya, benar sekali Bu. Ada 3 area yang diberlakukan, yaitu area hijau, area kuning, dan area khusus berwarna merah. Nah, itu pasti untuk membedakan area mana yang bisa dikunjungi abdi atau staf dari pimpinan. Pagi itu sebelum jam kerja dimulai, Sindu sudah berada di ruangannya di lantai 9 bagian penyidikan. Dia sibuk memilah dokumen hasil penelitian kasus suap abdi Badan Kelautan Astina. Siapa sih orang ini? Gajinya nggak seberapa, tapi transaksi keuangannya gendeng banget. Selamat pagi Pak Sindu. Kok pagi-pagi sudah sampai ke kantor ya? Iya Pak Yudis, mumpung masih pagi, masih segar. Selamat pagi Pak Sindu. Maaf, Bapak diminta menghadap pimpinan tertinggi sekarang. Ini suratnya. Terima kasih Bu Artika. Sebentar lagi saya naik ke lantai 15 menghadap Bapak. Kalau begitu saya kerja dulu Pak Sandu. Oh iya, kerja yang semangat ya Pak Yudis. Kalau sempat nanti kita makan siang bareng. Oke, terima kasih. Sama-sama, sampai ketemu nanti. Pimpinan baru dilantik Perdana Menteri. Kenapa saya dipanggil ya? Sudahlah. Apa yang terjadi, terjadilah. Saat tiba di ambang pintu ruangan di lantai 15 itu, Sindu melihat 5 pimpinan telah duduk rapi melingkar di meja rapat. Selain Asmuni, 4 pimpinan tertinggi juga hadir di pertemuan tertutup itu. Ada Raja Sibologa, Darmi Setiawati, Bagong Tamboro, dan Ismaya Ode. Oke, silakan duduk Pak Sindu. Maksud kami selaku pimpinan baru, selain berkenalan lebih dekat dengan Pak Sindu, juga akan ada kebijakan baru. Gini Pak, maksud kami Bapak Asmuni selaku pimpinan lakon ingin membentuk tim pemberantasan korupsi di luar lakon. Para komisioner sudah sepakat Pak Sindu memimpin tim itu. Dan kami minta Pak Sindu tugas di luar. Kapan kira-kira Pak Sindu bisa? Terima kasih Pak Asmuni, Bu Darmi Setiawati, dan Pak Bagong Tamboro atas penjelasannya. Meskipun sepanjang karir saya permintaan ini baru pertama kali saya dengar. Baiklah Pak Sindu, silakan pelajari surat pernyataan yang berisi 11 poin ini dan
Pak Sindu tanda tangani ya. Siap. Tetapi saya meminta satu poin tambahan. Ya Pak ya. Saya bisa kembali ke lakon sewaktu-waktu? Ini bagaimana para bapak dan ibu dengan permintaan Pak Sindu itu? Baiklah, baiklah Pak Asmuni. Ya, ya. Kalau itu memang harus kita lakukan, tidak mengapalah. Oke. Kalau begitu setelah surat pernyataan ini direvisi, saya harap Pak Sindu menandatangani. Siap Pak. Beberapa hari setelah pertemuan itu, seorang abdi dan Biro Sumber Daya Manusia Lakon menghampiri Sindu. Maksud mereka sudah pernah diceritakan Sindu kepada sahabatnya, Yudis. Pak Sindu sudah membuat surat pengunduran diri seperti yang diinginkan Biro SDM. Pak Yudis, abdi dari Biro SDM itu saya minta membaca kembali surat dari pimpinan. Saya katakan kamu saja eksekusi surat itu. Pasti abdi itu kebingungan ya Pak Sindu. Ya iyalah Bu Artika. Dan pada akhirnya Pak Sindu enggak membuat surat pengunduran diri. Iya, benar Pak Yudis dan Bu Artika. Surat itu memang tidak eksplisit menyebut saya untuk mengundurkan diri. Jadi memang tidak ada alasan bagi Pak Sindu untuk membuat surat pengunduran diri sebagai permintaan Biro SDM itu ya Pak ya? Ya begitulah Bu Artika. Seiring berjalannya waktu saya tetap bertugas sebagai Kasatgas Penyidikan. Dan masalah surat itu tidak pernah dibahas dalam pimpinan maupun Biro SDM. Begitukah Pak Sindu? Ya, polemik surat itu perlahan meredup dengan sendirinya. Dan sekarang rutinitas Pak Sindu mengalir seperti biasa. Ya, namun prasangka negatif terhadap surat itu sesekali menyelimuti benak saya. Saya tidak yakin surat itu dibuat Pak Asmuni dan kawan-kawan sebenarnya. Pasti ada orang lain yang memerintah pimpinan untuk membuat surat itu Pak Sindu. Ya, agaknya memang begitu Pak Yudis. Ya sudahlah Pak Yudis dan Bu Artika. Saya berusaha menepis kecurigaan yang bersarang di hati saya. Hari demi hari berlalu, Asmuni kembali memanggil Sindu untuk membahas perbaikan masalah pangan. Kali ini permasalahan monopoli 9 bahan pokok oleh para mafia menjadi fokus utama kita Pak Windu. Terima kasih Bapak. Saya akan bekerja sama dengan Ibu Artika dan Bapak Yudis. Tapi kenapa Pak Sindu tiba-tiba pimpinan membatalkan Satgas Pemberantasan Mafia Beras? Padahal kita sudah melakukan berbagai tahapan, termasuk mengundang pimpinan Badan Urusan Pangan Astina dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk berdiskusi dengan Lakon. Ya entahlah, saya juga tidak tahu mengapa tiba-tiba program itu dihentikan setelah saya melaporkan kepada pimpinan. Pimpinan bahkan sekarang meminta Sindu membentuk misi pemberantasan mafia hukum di negeri Astina. Pak Sindu, Perdana Menteri dan wakilnya ingin mafia hukum diberantas. Siap Pak, segera saya laksanakan bersama anggota Satgas lainnya. Nyaris sempurna kiprah Sindu di Lakon, namun berbagai peristiwa mengganjal dialaminya. Berbagai intrik internal dan eksternal mewarnai kehidupan Sindu di Lakon. Pimpinan tak mengambil sikap tegas atas persoalan abdi dalam itu. Komisioner seolah membiarkan konflik di kalangan para abdi. Nah, itu tadi sekelumit gejolak di dalam tubuh Lakon. Ya benar Bapak, kalau dikupas lebih dalam sangat pedas ceritanya ini.
seperti nasi goreng buatan kami berdua. Tapi nasi goreng kami ada gurih dan sedapnya loh Mas Ulun. Goreng Santai.